Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalib Zaidan Basirah dengan NIM 194233132. Ekonomi Islam kelas A kelompok 6. Saya di sini akan mereview dua jurnal. Jurnal pertama berjudul Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam, karya Haji Idris Prakasi dan Kamiruddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dan IAIN Watampone tahun 2018. Isi dalam jurnal ini, dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Islam sebagai sistem hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ajaran yang lengkap dan sempurna, termasuk mekanisme pasar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi manusia. Sistem Islam memberi perhatian terhadap kesempurnaan mekanisme pasar, karena jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Sistem Islam sangat mendorong konsep harga yang adil, terbuka, dan sesuai mekanisme pasar yang sempurna. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sunatullah atau sesuai hukum supply and demand. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam Islam: yang pertama, ketersediaan barang atau supply. Ketersediaan barang atau jasa dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan. Yang kedua, rekayasa demand atau bai najasi adalah produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Yang ketiga, rekayasa supply atau bai ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Yang keempat, talaki al-rukban. Praktek ini dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Yang kelima, terjadi al-hashar atau pemboikotan, yaitu distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Dan yang terakhir, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi dan antara mereka dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dan dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta tabi'in menunjukkan adanya peranan pasar yang sangat besar. Rasul menolak adanya intervensi harga atau price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar atau alami. Namun harga yang adil dapat tercipta di pasar bila adanya moralitas atau fair play, kejujuran, honesty, keterbukaan, transparansi, dan keadilan, justice. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Selanjutnya, jurnal yang kedua, judulnya Identifikasi Struktur Pasar dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Harga, dengan studi kasus pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Malang. Winda Wahyu Winasai tahun 2013. UKM merupakan salah satu sektor usaha yang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Jadi dapat dikatakan adanya UKM merupakan peran penting dalam perekonomian nasional. Salah satu UKM yang sampai sekarang banyak diminati adalah industri keripik tempe Sanan. Dapat diketahui jika kita pergi ke arah Sanan Malang, maka di situ dapat melihat para penjual keripik tempe yang begitu banyak, dan jarak usaha satu dengan yang lain dengan sangat berdekatan, bahkan rata-rata bersebelahan, serta jenis barang yang dijual juga sama. Tentunya dalam hal ini pembentukan harga memiliki peran yang sangat penting di dalamnya.
bagaimana mekanisme harga di dalam usaha tersebut dan harga para pesaing terbentuk sehingga nantinya mereka tetap dapat menarik minat konsumen serta mempertahankan para pelanggannya. Kerjasama yang diinginkan pemilik itu sesuai dengan salah satu bentuk dari pasar oligopoli, yakni model kartel. Kartel merupakan suatu kelompok perusahaan yang bersatu dan membuat keputusan harga dan output bersama untuk memaksimalkan laba bersama. Mungkin model kerjasama seperti ini sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik nantinya. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada kerjasama dalam hal pembentukan harga di sentra industri keripik dan pesanan. Setiap usaha murni sendiri-sendiri untuk menetapkan harganya sesuai dengan penjelasan dari beberapa informan tersebut, yaitu dengan harganya ditetapkan dengan individual atau sesuai pemilik. Sentra industri keripik tempe pesanan lebih mengarah ke pasar persaingan monopolistik. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah tidak ada hambatan masuk bagi perusahaan yang tidak memasuki pasar, diferensiasi produk, banyak penjual dan pembeli, dan tidak adanya kerjasama antar penjual. Pembentukan harganya juga murni sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama, jadi setiap pelaku usaha memiliki kekuasaan sendiri-sendiri untuk menentukan harganya. Hal ini juga ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh dengan usaha lain dalam masalah pembentukan harga. Jadi kesimpulannya, pada dua jurnal ini memiliki masing-masing pembahasan yang berbeda, dan ketika ingin dibandingkan, jelas keduanya sangat berbeda. Karena yang pada jurnal pertama dalam perspektif agama Islam, sedangkan yang kedua tidak dalam perspektif apapun, melainkan menurut ekonomi umum atau ekonomi pembangunan. Untuk mana yang menurut kelebihan dan kekurangan, jelas jurnal pertama memiliki kelebihan yang sangat banyak karena dalam perspektif agama, khususnya agama Islam, dijelaskannya secara terperinci atau lebih detail lagi. Sedangkan menurut ekonomi pembangunan atau umum, sifatnya ya keseluruhan, tidak berperspektif ke dalam agama ataupun ke dalam apapun, melainkan semua yang mempelajari ekonomi pembangunan atau ekonomi umum, tidak ada kalangan menurut agama ataupun yang lainnya. Sedangkan dalam perspektif agama Islam sudah pasti ini diperkuat dengan dalil-dalil atau diperkuat dengan para tokoh-tokoh seperti dalam Islam yang diperkuat tadi oleh ucapan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa pembentukan harga ini tidak dapat ditentukan oleh siapapun, karena pembentukan harga hanya ditentukan oleh Allah SWT yang sesuai supply and demand. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.